Setelah menonton potongan video kekejaman kolonial Belanda, kami tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang peristiwa Rawagede tersebut. Kami pun melakukan perjalanan ke monumen tersebut dengan tempuh yang lumayan jauh dari pusat kota yang menghabiskan waktu kurang lebih 45 menit perjalanan. Sesampainya kami di sana, kami pun masuk dan mengikuti mini seminar yang diisi oleh Bapak Sukarman. Bapak Sukarman pun menjelaskan bagaimana terjadinya peristiwa Rawagede. Peristiwa Rawagede, siapa sih yang belum pernah atau bahkan tidak tahu tentang peristiwa sejarah ini? Yang mana tragedi pembantaian warga sipil dengan jumlah lebih dari 400 jiwa dan korban adalah laki-laki yang berusia mulai dari 15 tahun sampai 40 tahun. Untuk mengulik dan mencari tahu lebih dalam dan ingin melihat secara langsung bukti dari peninggalan sejarah tersebut, kami sepakat untuk mengunjungi Monumen Rawagede dan mencari tahu ada hal menarik dan ilmu apa saja yang akan kami terima. Sesampainya kami di tempat tujuan, pusat perhatian kami langsung tertarik pada relief-relief yang ada pada setiap sisi bangunan, yang menunjukkan cara dan betapa kejamnya kolonial Belanda dalam mengeksekusi pembantaian warga. Kami melihat sekeliling ternyata banyak sekali hal menarik yang kami ambil. Seperti seorang anak tewas yang kemudian dipangku oleh ibunya, patung orang-orang yang sedang dibunuh, dan banyak hal-hal kejam yang dilakukan Belanda. Belanda melakukan hal keji tersebut atas motif kekhawatiran generasi muda Indonesia akan melawannya kelak. Setelah peristiwa Rengas Dengklok yang mengantarkan proklamasi kemerdekaan RI, Karawang menyimpan peristiwa tragis di Rawagede. Peristiwa ini mengilhami Chairil Anwar menulis puisi Antara Karawang Bekasi. Di lokasi kejadian tragis tersebut, sekarang telah dibangun Monumen Rawagede. Bangunan monumen yang dibangun mulai November 1995 dan diresmikan pada 12 Juli 1996 ini terdiri dari 2 lantai. Pada ruang lantai bawah terdapat diorama acara jumpa warga oleh tentara Belanda. Dinding luar bagian bawah, relief dihias yang menggambarkan peristiwa perjuangan rakyat Karawang. Relief khusus bagian belakang menggambarkan perjuangan rakyat Karawang di daerah Rawagede saat pertaruhkan nyawa demi tegaknya kemerdekaan. Bangunan Monumen Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Anak tangga menuju lantai atas membuka 17 buku yang berartikan tanggal 17. Denah bangunan lantai dasar bersegi 8 berartikan 8 bulan. Bagian puncak berbentuk piramid yang terbagi 4 setinggi 5 bagian menandakan tahun 1945. Di belakang bangunan monumen yang berfungsi untuk tempat-tempat upacara dan juga terdapat sebagai penghubung antara bangunan monumen dengan makam pahlawan yang berada di sebelah utaranya. Halaman ini juga merupakan karya lambang jembatan emas perjuangan bangsa Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan. Makam pahlawan di bagian belakang diberi nama Sampurna Raga. Monumen Rawagede dibangun pada tahun 1995 dan mulai diresmikan pada tahun 1996, di mana yang menjadi latar belakang dibangunnya monumen ini terjadi pada tahun 9 Desember 1947 yang dikenal dengan agresi militer Belanda I. Tujuan utama Belanda pada waktu itu datang segerombolan militer Belanda untuk mencari persembunyian para tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Salah satunya yaitu Kapten Lukas Castario, seorang komando Kompi Siliwangi. Karena militer Belanda tidak berhasil menemukan orang-orang yang dicari, mereka akhirnya memberikan perintah secara paksa agar seluruh penduduk keluar dari rumah. Lalu peristiwa pembantaian pun tak terelakkan lagi. Mereka ditanyai mengenai MGP, tapi penduduk desa sudah dipesan untuk tutup mulut.
militer Belanda membunuh para lelaki yang ada di Rawagede termasuk diantaranya yang masih beranjak remaja. Mereka dibantai tanpa ampun, hingga pada waktu itu di Rawagede terjadi peristiwa berdarah. Kapten Kustario dan kawan-kawan bertahan di Rawagede. Gerilya mereka sempat merepotkan para tentara Belanda. Kustario juga sulit ditemukan dan Lihan menyusut strategi. Dan Kustario menjadi salah satu buronan Belanda yang kepalanya dihargai 10.000 gulden. Sewaktu-waktu ada mata-mata yang membuat tentara Belanda tahu bahwa Kustario berada di Rawagede. Maya militer Belanda yang bernama Alphonse Jean Heru Wisnen alias Potlantas menyiapkan strategi, yaitu meratakan Rawagede agar jadi pelajaran bagi desa-desa lain yang mereka lindungi pejuang Republik. Jumlah korban selepas para wanita dan warga desa yang tersisa mencari ayah, suami, atau anggota keluarga mereka yang tewas dari pangkuan mereka diketahui setidaknya ada 431 orang jadi korban. Namun militer Belanda membantah dan hanya mengakui 31 mayat. Seorang tentara Belanda yang turut dalam kunjungan itu, yakni Sersan Fokke Dijkstra, menyatakan bantahannya yang tercatat di buku Serdadu Indonesia Belanda itu pada tahun 1945 sampai 1950. Sebagai bentuk penebusan dosa, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Geert Swan, mewakili pemerintah negaranya, meminta maaf atas kasus Rawagede. Pemerintah Belanda menjalankan perintah pengadilan, membayar kompensasi senilai 20.000 euro atau sekitar 240 juta rupiah pada jumlah korban-korban Rawagede. Esa hilang, dua terbilang adalah kalimat yang sangat tepat untuk harapan para pahlawan terhadap negeri ini, yang artinya patah satu tumbuh 1000, yang mana kalimat ini mengandung arti yang sangat dalam dan memberikan semangat juang yang tinggi terhadap generasi bangsa ini. Itulah beberapa video hasil dokumentasi yang berhasil kami buatkan dalam sebuah video pendek. Sekian, terima kasih.